Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari umat muslim mendengar kabar duka ini. Benarkah berita ini? Benarkah Sandi Permana? Kita akan mendengar penjelasan dari room diskusi Amin Wijaya, dan Amin Wijaya pun membenarkan berita ini. Nggak usah lama-lama, mari kita mendengar dan melihat penjelasan Amin Wijaya dan kawan-kawan di room diskusinya Mama Sanggul. Yang ini yang meninggal kok? Ya, Sandi Permana. Ya betul ya. betul. Banyak yang nggak tahu soalnya. Iya betul. Diganti aja, digedein, saya dikecilin dulu. Iya. Nah, Ini ya. Ini dia. ya. Ya ini orangnya. Ya itu dia, beliau. Tadi siang dapat telepon, saya kontak Bang Jufika JCC. Duh, saya nggak tahu Bang Amin. Coba saya tahu orang yang terdekat mereka. Dimas. Ya benar Bang, barusan saja. Dia di Priuk ya, tinggalnya di Tanjung Priuk ya. Ya, Tanjung Priok, Cilincing. Mukanya kayak si Tejo ya. Jangan-jangan Tejo nyusul nanti ini. Astaga. Nubuatannya ini. Ngeri kali. Tejo ini. Kupikir tadi Tejo loh betul. Loh, kenapa tidak bisa masuk untuk menengok jenazah untuk terakhir kalinya? Keluarganya nggak boleh ini ya. Keluarganya Sandi tolak. Tapi kenapa dia berani mau geruduk kita? Ini Santos. Yang sana aja dia nggak berani. Siapa Kan ya? preman lontong nggak ada kuah ini. Santos ini siapa? BAB ini preman lontong nggak berkuah ini. Santos ini ya itu kelompoknya mereka ini. Siapa itu? Islam Lain, juga dia ini, Santos. Tapi minta naik dia nih. Ngapain dia naik? Iya. Layan itu. Santos itu kelompok-kelompok Berapa penipu kali? semua itu di sebelah itu. Tapi Ngaku Kristen tapi Islam. Salam kakak Sanggul, salam. Shalom. Shalom. Tapi pertanyaanku nih, kebetulan kan saya dengar juga nih Sandi Permana nih. Sandi Permana ini meninggal tapi dikuburkan dengan secara Islam, disolatkan. Ya, jadi kadang-kadang bingung juga Pak Putih. Itu menurut Pak Putih gimana tuh Pak Putih? Saya mau tanya itu Pak Putih. Karena Ya, disolatkan. saya kan sempat support dia juga dalam bentuk rujak pecel dalam banyak hal. Tapi saya korban penipuan juga nih dari si BAB, dari si Umi, dari Kian Murtad ya, dari Berakin News, karena mereka yang sampaikan ke saya harus support ini orang. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu semua sudah selesai. Cuman kita harus hati-hati. Almarhum ini korban kedua setelah si Razi. Nah, ini almarhum ini korban. Mereka yang dapat rujak pecel, yang ini jadi korban. Nama baik keluarganya, ya teman-teman ya, keluarga besar dari almarhum. Ini keluarga kalian diperalat oleh kelompok alama, Sian ya. oleh grupnya Umi, oleh grupnya BAB. Ini dia diperalat, tapi mereka menikmati rujak pecel. Jadi berbahaya sekali yang begini-begini. Jadi kita udah sampaikan 2 bulan sebelumnya bahwa beliau ini masih di seberang, tapi di counter bahwa dia baru baptis segala macam. Sekarang mana surat baptisnya? Siapa pendeta yang mendandatangan pembaptisan itu? Aduh, dodol Garut lah kalian. Oke, setelah mendengar penjelasan dari teman-teman, berita ini benar. Kami turut berduka cita. Semoga amal dan ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini masih dalam pertanyaan tadi, ini dikuburkan secara Islam atau secara Kristen? Karena masih simpang siur, karena almarhum Sandi Permana itu barusan sebulan lalu apa 2 bulan yang lalu sudah pindah ke Kristen, dan teman-teman di sini bingung dikubur secara Kristen apa Islam gitu. Jadi kawan-kawan, mari kita mendengarkan sekali lagi. Pokoknya turut berduka cita buat keluarganya. Oke, Sandi Permana ini akun TikToknya Sandi Selamat apa gimana, lupa aku. Pokoknya dia di grup BAB Alama dan sering live TikTok. Dan selama ini yang saya
tahu kelompok mereka itu berseberangan dengan APII atau Bang Zuma. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, kita simak lagi. Teman kita yang di Jakarta Selatan ya, meninggalkan mereka semua karena dia kan pinter ini. Bendahara kita loh, Ko Amin, yang support mereka. Ya, ya kan mereka tadinya semua berjibakul ya dengan bendahara kita di Damaris. Tapi kan satu persatu dilemparkan ya. Hari ini kita melihat ternyata mereka bekerja demi rujak pecel. Makanya Razi ini korban mereka juga sebenarnya teman-teman ya. Razi ini korban geng ini mengupgrade ya. Jadi almarhum juga mereka mengupgrade untuk kepentingan dompet mereka. Ya, ini terbongkar loh satu persatu. Kalau Razi korban mereka dan ini juga korban mereka yang terima rujak pecel. Lanjut. Ya, satu persatu. Ya. Amin Wijaya ya berani berkata jujur di rumah Reda Marbun. Saya rangkulan. Sekarang kau suruh mereka bicara itu. Kok nggak berani? Kalau rangkulan disebut cepu, bagaimana dengan BAB dan Res Area? Papa jahat saja berani. Betul nggak? Mama Sanggul Pak Putih. Ya. Berani jujur. Berani jujur. Makanya mestinya ini Papa jahat naik ke sini deh. Sebentar. Udah Papa. Lanjut Ko Amin. Biar tuntas Ya, enggak, kita semua, tadi kan juga teman-teman Pak Putih dan lain juga mengatakan, kita turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Iya. Ya, gitu. Tapi kan menjadi banyak pertanyaan bagi kita semua. Kok yang katanya organisasi organisasi loh, berbadan hukum. Kok seolah-olah seakan-akan terlihat tidak bisa ngapa-ngapain nih. Lalu di mana itu ketika dia dibaptis? Kok tidak ada perwakilan gereja dan sebagaimana berbicara kepada pihak keluarga? nggak bertanggung jawab. Ini banyak pertanyaan. Atau apakah pihak keluarga ini tahu bahwa yang jenazah ini masih sedang dalam tahap belajar dalam kekristenan? Nggak berani bertanggung jawab itu Umi, BAB dan lain sebagainya. Karena itu untuk cari duit doang. Iya ya, ngeri. Ngeri ya. Nah, nih, tapi dia mau datangin rumah saya kok nggak datang ya? Makanya Pak. Lanjut Layan, kok hilang suaranya? Oh, di mute. Padahal teman mereka loh. Akrab. Sekomal bertiga. Terakhir kali Mary kasih WA saya. Kok BAB lagi ada di Jakarta. Mau ketemuan. Katanya ajak tuh kok Amin. Ketemu saya dong, kamu tahu tempat saya kok. Umi kan tempat saya. Lagi masalah gua live ada di Korudi, ada di mana? Gua bilang gua pegang data. Ke sini. Cuma jawabannya gambar orang tersenyum. Kok sekarang lagi lu dibukain sama grup Herda? Kok ngajak ketemuan? Di situ yang kalau saya salah tolong dikoreksi. Ya, ada BAB, ada Res, ada Sandi. Yang saya dapat informasi dari ya yang titik ya. Nah teman-teman, saat kemarin di Mama Sanggup berapa kali termasuk di roomnya Kareda ya, Kareda. Kalian doxing Edis dan sebagaimana, termasuk saya doxing. Orang yang sedang memberitakan dan banyak orang menerima karya keselamatan melalui Edis, ya melalui Edis kalian doxing satu persatu kalian akan dipermalukan kejadian ya. Karena kalian bukan berhadapan dengan Edis, kalian berhadapan dengan Tuhan. Lawan kalian bukan Edis, lawan kalian Tuhan.